Halo Bang User, kembali lagi bersama saya Thor. Gimana? Sehat? Kali ini saya akan merangkum film yang menceritakan sepasang suami istri. Mereka berdua baru saja kehilangan anak pertamanya setelah 5 tahun pernikahan. Mereka terus mencoba membuat anak, namun sang istri selalu keguguran. Hingga mereka merasa sangat putus asa karena berpikir bahwa mereka tidak akan bisa memiliki anak lagi. Karena merasa trauma, sang suami bahkan jarang menengok gua istrinya sampai tidak bisa mengacengkan rudalnya. Namun di sisi lain, keinginan sang istri menjadi seorang ibu sangatlah besar, sampai sang istri mengajak suaminya itu untuk melakukan perjalanan di suatu pulau terpencil dengan berharap mengobati trauma mereka. Namun setelah sampai mereka di sana, ternyata terdapat seorang psikopat sadis yang menyekap mereka, bahkan psikopat itu sampai memperkaos istrinya. Mereka pun dengan susah payah mencoba keluar dari pulau tersebut. Akankah mereka berhasil selamat dari psikopat pembunuh dan keluar dari pulau tersebut? Penasaran? Tapi sebelum itu subrek dulu atuh yuk, mohon dibantu yuk. Oke lah, jika sudah duduk santai, dengarkan dan enjoykan. Diawali dengan memperlihatkannya seseorang bernama Jun-sik dan istrinya yang bernama So-yeon. Mereka merupakan sepasang suami istri yang baru saja kehilangan anak pertamanya. Dan saat ini, Yeon telah keguguran. Hal tersebut membuat mereka sangat sedih. Sang istri yang terus berusaha, ia selalu rutin kontrol. Di sana sang dokter menyarankan untuk tidak melakukan hubungan saat sedang stres. Dan suasana hati yang buruk menjadi pemicu sperma yang tidak sehat. Berbeda dengan suaminya, Jun-sik malah mabok-mabokan bersama rekan-rekan kerjanya, berharap dengan itu dapat mengobati traumanya. Sementara Yeon yang khawatir akan suaminya itu mencoba menelponnya, akan tetapi Jun-sik tidak mengangkatnya. Yeon pun melanjutkan memasaknya dan menghidangkan makanannya itu di meja. Sambil menunggu Jun-sik pulang, ia melihat sebuah foto kenangan bersama anak dan suaminya. Tak lama ada sebuah pesan disusul panggilan masuk, entah dari siapa, belum diketahui secara pasti. Setelah larut malam, Jun-sik pun pulang dalam keadaan oleng karena habis minum. Setelah itu Yeon menyuruh suaminya itu untuk membersihkan tubuhnya terlebih dahulu. Namun Jun-sik malah masuk ke kamar dan tiduran di kasur. Yeon yang tak tega dengan suaminya itu pun ia memeluknya. Di sana Jun-sik meminta maaf telah membuatnya khawatir. Kemudian Yeon berencana mengajak Jun-sik untuk melakukan perjalanan, siapa tahu hal tersebut sedikit mengobati trauma mereka. Esoknya mereka telah menaiki perahu untuk menuju pulau terpencil. Sampailah mereka di pulau tersebut dengan menaiki mobil. Mereka berencana mencari restoran yang sempat Yeon lihat di internet yang bernama Restoran Sanramu. Mereka melalui jalan yang sangat jelek, bahkan jalan tersebut tidak bisa dilalui. Kemudian Jun-sik menyuruh Yeon untuk menghubungi pihak restoran. Namun tidak terdapat sinyal di sana sehingga mereka pun harus mencari jalan alternatif lain. Karena tidak bisa putar balik, mereka pun berjalan mundur. Namun ban mobil mereka selip saat melintasi jalanan yang legok. Jun-sik pun keluar untuk mendorong mobilnya, sementara Yeon mengambil kemudi mobil. Singkat cerita, mereka pun tiba di tempat yang dimaksud. Namun Yeon merasa heran karena tempat tersebut berbeda dengan ekspektasinya. Ya, tempat tersebut kumuh, tidak seperti restoran pada umumnya. Yeon pun langsung bertanya ke seorang perempuan yang mohon maaf bisu yang bernama Min-hye mengenai restoran Sanramu. Jelas Min-hye tidak menjawabnya. Namun tak lama datanglah seseorang yang merupakan pemilik tempat itu. Ia bernama Park Seong-cheol yang langsung menyuruh Min-hye untuk melayani mereka. Saat Min-hye memberikan air minum untuk mereka, Jun-sik memandangi kecantikan Min-hye dan hal tersebut sempat dilihat oleh Yeon istrinya. Karena merasa tempatnya aneh, Yeon pun sempat mengajak Jun-sik untuk pergi dari sana. Namun Park langsung memotong obrolan mereka, menawarkan menu terbaik di tempatnya, yaitu sup ayam. Bahkan mereka bisa memilih ayamnya sendiri, dengan begitu mereka pun memesannya. Tak lama sup pun siap dihidangkan. Di sana Jun-sik dengan lahap memakannya. Kemudian ia meminta minuman keras kepada Park. Setelah itu Park menuangkan minumannya itu yang terdapat di sebuah pot. Jun-sik pun meminumnya sambil mengajak Park untuk minum bersama. Setelah itu Park pun pamit akan pergi ke gunung untuk berburu. Saat Park bergegas pergi, Jun-sik yang merasa minumannya enak pun menuangkan kembali minumannya itu. Namun yang terjadi,
Ya, terdapat sebuah kelabang di dalam pot tersebut sehingga mereka merasa jijik dibuatnya, namun tak membuatnya berniat pergi dari sana. Setelah itu mereka berjalan-jalan di pulau tersebut dan menikmati udara segar di sana. Namun saat mereka sedang asyik menikmati suasana berdua, tiba-tiba ya, Pak pun melemparkan hasil buruannya hingga mereka merasa kaget. Di sana Pak mengatakan itu adalah sebuah pembuat bayi ajaib. Itu adalah seekor luwak dan seekor ular berbisa yang Pak yakini jika memakannya mereka akan dengan mudah mempunyai keturunan. Malamnya Pak menghidangkan daging tersebut dan memberikan sebuah miras terhadapnya. Namun Junsik yang curi-curi pandang terhadap Minhe yang sempat dilihat oleh Pak pun dengan sengaja ia mendekatkannya, menyuruh Minhe untuk menuangkan minumannya itu terhadap Junsik. Saat sedang menuangkan itulah Junsik tak sengaja melihat gunung kembar yang terbelah. Di sana Pak mengatakan miras itu terbuat dari sebuah ular yang tadi Pak tangkap. Yang Pak yakini air tersebut bahkan akan membuat seorang aki-aki bisa ereksi dan tahan lama, yang ia sebut sebagai anggur ular. Mereka pun menikmati asiknya malam itu dengan bernyanyi. Pak di sana menarik Junsik dan mendekatkannya dengan Minhe seolah-olah ia sengaja mendekatkannya, dan hal itu sedikit membuat Yeon merasa cemburu. Lalu Yeon pergi ke toilet untuk buang air kecil, namun toilet tersebut kotor dan bau pesing sehingga dengan terpaksa ia pipis di luar. Selesai dengan itu Yeon pun kembali, namun ia melihat suaminya itu sedang berduaan dengan Minhe. Kemudian ia dikagetkan dengan keberadaan Pak yang sehabis dari toilet yang langsung mengatakan suara pipisnya itu bagus. Hingga Yeon merasa risih dan mengajak suaminya itu untuk pulang malam itu juga. Namun Junsik sempat menolaknya karena ia merasa nyaman berada di sini. Yeon yang terus memaksa untuk pulang pun sehingga Junsik tidak bisa menolaknya. Namun tiba-tiba Pak mencegah mereka untuk pulang dengan alasan Junsik dalam keadaan mabuk dan mengatakan bahwa jalanan di sana tidaklah memiliki penerangan yang akan membahayakan mereka. Lalu Pak menawarkan untuk menginap semalam di tempatnya dan besok pagi mereka bisa pulang dari sana. Selesai dengan itu Junsik dan Yeon pun istirahat di kamar yang sudah Pak sediakan. Namun Junsik yang teringat akan khasiat anggur ular itu pun mencoba melakukan hubungan dengan istrinya. Saat sedang menggarapnya, Junsik yang selalu teringat akan traumanya pun tidak bisa melakukannya. Bahkan cacing Alaskanya pun tidak dapat berdiri dengan tegak sehingga ia pun tidak bisa melakukannya. Keesokan harinya Yeon pun terbangun dan melihat suaminya itu sudah tidak ada di sampingnya. Kemudian ia keluar untuk mencari suaminya itu. Namun Yeon yang melihat sebuah keran yang ngocor pun menutup keran tersebut dan sempat membuka sebuah panci, namun ya, ia pun kaget melihat jeroan beruang. Sementara itu Pak dan Junsik berhasil memburu seekor beruang di sana. Lalu Pak memotong siki titit beruang itu, kemudian ia memerasnya ke sebuah gelas dan menyuruh Junsik untuk meminumnya. Saat akan pulang di sana, Pak bertanya mengapa Junsik tidak memiliki anak selama 5 tahun pernikahannya. Junsik pun mengaku bahwa ia tidak bisa ereksi saat akan melakukannya. Namun Pak kembali bertanya apakah cacing Alaskanya itu bisa ngaceng jika melakukannya dengan wanita lain. Kemudian Pak mengatakan bahwa tinggallah bersamanya lebih lama lagi dan selama itu ia akan membantu untuk mengobati masalahnya itu. Sesampainya mereka pulang, Yeon yang khawatir akan suaminya itu menghampirinya memarahi suaminya itu karena tidak memberitahu ia terlebih dahulu. Namun Junsik mengatakan bahwa ia tidak ingin membangunkannya. Kemudian ia mengajak Yeon untuk pulang. Saat akan pulang, mobil mereka pun anehnya tidak mau hidup. Hingga Pak mencoba memperbaiki mobil tersebut dan ternyata masalahnya terdapat pada sikringnya yang rusak. Lalu Pak menghubungi seorang yang diduga seorang montir yang akan memperbaiki mobilnya itu. Kemudian Pak mengatakan bahwa montirnya itu tidak bisa datang hari ini sehingga mau tidak mau mereka harus menginap kembali di tempat ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sana mereka makan malam bersama. Pak mengatakan bahwa mereka tamu istimewa baginya. Lalu ia mengatakan bahwa di Mongolia tamu istimewa mereka menyerahkan istri mereka untuk digarap satu malam saja oleh si pemilik. Mendengar hal itu Yeon pun merasa sedikit takut. Di tengah pembicaraan Junsik pamit untuk pergi ke toilet, namun Pak juga mengikutinya. Saat mereka sedang buang air bersama itulah Pak mengatakan untuk datang tengah malam dan ia akan memberikan Minhe untuk Junsik garap gua mulusnya. Dan Pak mengatakan mungkin hal itu bisa membuatnya sembuh.
Saat di dalam rumah, Pak menyuruh Min Hee untuk menyiapkan mejanya dan membiarkan mereka berduaan di sana. Ketika Min Hee sedang mengelap lantainya itu, Jun Sik tidak sengaja melihat dalamannya Min Hee. Dan hal tersebut tak sengaja dilihat oleh Yeon. Melihat istrinya itu, Jun Sik mengajaknya untuk masuk. Namun Yeon beralasan bahwa ia telah lelah dan ingin segera istirahat. Dengan begitu Jun Sik pun akan istirahat juga. Tak lama Pak pun datang dan kembali mengajak untuk mabok lagi. Namun ia merasa lelah pun menolaknya. Saat mereka hendak tidur, Pak kembali memanggil Jun Sik untuk mabok, namun Jun Sik menolaknya. Mendengar itu, Yeon pun menyuruhnya untuk menghampirinya, namun tetap Jun Sik pun menolaknya bahwa ia ingin segera istirahat. Setelah mencoba tidur, Jun Sik pun guling gasah. Dirasa ia gelisah, ia pun keluar untuk menghirup angin segar tengah malam dan menyalakan sebatang rokok. Selesai dengan itu, ia pun bergegas kembali ke rumah. Namun Pak telah berada menunggunya yang langsung menariknya ke sebuah ruangan yang terdapat Min Hee di sana. Kemudian Pak sengaja membiarkan mereka berduaan. Di sana Min Hee menuangkan sebuah minuman lalu mencoba mengundang gairah Jun Sik. Namun Jun Sik yang mencoba menguatkan iman pun menghindarinya hingga tak sengaja jari ia berdarah mengenai sebuah benda tajam. Melihat hal itu, Min Hee pun menjilati jari Jun Sik yang gerakannya seperti tidak asing lagi. Setelah itu Min Hee menyosor Jun Sik hingga Jun Sik pun terbawa suasana dan imannya pun tergoyahkan. Namun di sisi lain, Yeon yang sedang tiduran pun dihampiri Pak yang langsung masuk begitu saja hingga membuat Yeon ketakutan. Di sana Pak sengaja memperlihatkan Jun Sik serta Min Hee yang sedang saling menggarap. Melihat itu ia pun merasa sedih dibuatnya, dan yang anehnya cacing Jun Sik ngaceng bersama Min Hee. Namun tiba-tiba Pak pun membekamnya dan hendak memperkawasnya. Yeon pun mencoba melawan, namun jelas tenaga Pak lebihlah kuat darinya sehingga ia pun harus pasrah begitu saja ketika guanya dimasuki cacing Alaska milik Pak. Keesokan harinya saat Jun Sik dan istrinya tertidur, Pak pun langsung masuk ke kamarnya membangunkan Jun Sik, mengajaknya untuk pergi menemui seorang montir. Tibalah mereka di tempat yang dimaksud, namun bengkelnya itu tutup. Di sana Pak menelpon montir tersebut, namun montir itu mengatakan bahwa ia sedang ada urusan. Jun Sik pun sebat terlebih dahulu, namun ada seseorang orang gila yang mengatakan dasar bajingan seorang pembakar sambil menatap Pak. Sehingga membuat Jun Sik bingung apa maksud yang dikatakan orang gila tersebut. Di perjalanan pulang Pak bertanya apa yang dikatakan orang gila itu. Jun Sik pun menjawabnya dia mengatakan bajingan seorang pembakar. Kemudian Pak menceritakan bahwa dulu ketika ibunya meninggal, ayahnya merupakan pecandu alkohol sering memukuli Pak saat ia kecil. Ayahnya itu menikah lagi dan ibu tirinya itu juga sering memukulinya dan mencoba meninggalkannya. Karena merasa tidak dianggap menjadi seorang anak, Pak pun membakar rumahnya itu ketika ayah dan ibu tirinya sedang tertidur hingga mereka tewas terbakar. Itulah mengapa orang gila itu menganggap Pak sebagai seorang pembakar. Di sisi lain, Yeon pun mempersiapkan barang-barangnya untuk pulang dari sana. Ia pun membakar bajunya yang ia pakai saat diperkaos oleh Pak. Sementara itu Pak berhenti di tengah jalan dengan alasan ia harus memeriksa jeratan, siapa tahu ada seekor yang terjerat. Di sana Pak menyuruh Jun Sik untuk memeriksa jeratan yang lainnya sambil ia arahkan, namun tiba-tiba Pak dengan sengaja mengarahkan Jun Sik supaya ia terkena jeratan sampai ia terjatuh dan tak sadarkan diri. Sementara di sisi lain, Yeon yang menunggu suaminya itu pulang merasa khawatir. Tak lama datanglah tamu baru disusul Pak yang baru sampai di sana yang langsung ditanyai oleh Yeon mengenai di mana suaminya itu. Namun Pak malah menyuruhnya untuk melayani tamu yang datang sambil mengatakan bahwa Jun Sik akan kembali bersama seorang montir. Namun Yeon tidak ingin disuruh pun langsung pergi masuk ke kamar. Tak terima karena ia merasa dipermalukan di depan tamu barunya, Pak memaksa Yeon untuk membuka pintunya. Karena takut Yeon pun membuka pintunya itu, namun yang terjadi Pak menampar Yeon hingga ngajengkang karena ia telah mempermalukan Pak di depan tamu barunya. Lalu ia mengunci pintu kamar Yeon dari luar. Malamnya hal yang sama Pak lakukan kepada tamu barunya itu. Mabok-mabok sambil karaoke dan sengaja mendekatkan Min Hee ke tamu cowok. Sementara ia bermesraan dengan pasangan si cowok. Selesai dengan itu Pak membawa cewek itu ke kamar. Di sana Pak memaksa ia untuk membuka bajunya dan hendak memperkaosnya. Namun si cewek yang mencoba melawan pun ia berontak sampai akhirnya
Ya, Pak pun menampar cewek itu hingga ia tak sadarkan diri. Sementara si cowok yang sedang menggadabah Min Hee pun mendengar jeritan pasangannya itu yang langsung menghampirinya. Di sana ia terkejut melihat pasangannya itu sudah tak sadarkan diri. Namun tiba-tiba ya, Pak pun membogemnya beberapa kali hingga ia berlumuran darah dan adegan tersebut dilihat oleh Yeon yang berada di kamarnya. Kemudian Pak menyuruh Min Hee untuk membersihkan tempatnya itu. Namun tak lama datanglah Jun Sik yang ternyata ia masih hidup. Kemudian ia dihampiri Pak yang langsung mengatakan bahwa ia mencarinya dan langsung mengajaknya masuk. Yeon yang melihat suaminya itu langsung memeluknya dan langsung mengajaknya untuk pergi dari sana. Saat hendak akan pergi, mereka menyenggol sesuatu yang terdengar oleh Pak di dalam yang sedang membereskan si tamu baru. Pak menghampirinya, kemudian Jun Sik mengatakan bahwa ia membutuhkan sebuah handuk. Saat Pak menutup pintunya, Jun Sik sempat melihat si tamu baru yang sudah tak bernyawa. Ia pun langsung pergi dari rumah tersebut dan segera masuk ke mobil. Namun kunci mobilnya itu ketinggalan sehingga Jun Sik harus kembali ke sana untuk mengambil kuncinya itu. Saat ia berhasil menemukan kuncinya itu, tiba-tiba Pak keluar sambil membawa jasad si cewek. Jun Sik yang bersembunyi pun ia tak sengaja menyenggol sesuatu hingga Pak mendengarnya dan langsung menghampirinya. Ya, beruntung Jun Sik sudah pergi dari sana dan ia sekarang bersembunyi di kolong meja tepat di depan jasad si cewek. Ternyata si cewek masih hidup dan meminta tolong terhadapnya. Namun Pak sambil memegang palunya sehingga ya, ia memukul si cewek dengan brutal sehingga si cewek dipastikan mati saat itu juga. Dan hal tersebut dilihat oleh Jun Sik yang bersembunyi. Selesai dengan itu, Pak membawa jasad si cewek ke sebuah gudang. Sementara Jun Sik langsung pergi dari sana, ia langsung masuk mobil. Kemudian Pak yang sudah selesai dengan jasad si cewek pun mencari keberadaan mereka. Saat Pak sedang lengah itulah Jun Sik memanfaatkan itu untuk kabur dari sana. Ya, Jun Sik pun berhasil pergi dari sana. Di perjalanan Yeon pun meminta maaf. Ya, ternyata semua ini sudah ia rencanakan dan sengaja membiarkan Jun Sik dan Min Hee begituan. Namun ia tidak tahu jika akhirnya akan begini. Namun tiba-tiba ya, Pak pun telah berada di sana dan berhasil membuat Jun Sik tak berdaya sehingga Pak pun langsung membawa mereka. Saat mereka telah tersadar, mereka dalam keadaan terikat. Di sana Yeon kembali meminta maaf karena berpikir tempat ini bisa menyembuhkan suaminya itu. Dan ternyata ya, sebuah pesan serta telepon di awal film tadi tiada lain itu adalah dari Pak. Yang memang sebelumnya Yeon mencari cara untuk menyembuhkan suaminya itu. Dan Yeon sudah merencanakan semua ini, berharap mereka bahagia seperti dulu dengan seorang buah hati, sehingga Yeon mengajak suaminya ke tempat ini. Namun Yeon tidak pernah tahu jika akhirnya akan begini. Tak lama datanglah Pak yang langsung menodongkan sebuah pisau terhadap Jun Sik. Yeon pun memohon untuk tidak membunuh suaminya itu. Saat akan hendak melakukan aksi bejatnya itu, beruntung Pak membatalkan aksinya itu dikarenakan ada dua orang polisi yang mencarinya. Pak pun menghampiri polisi tersebut. Di sana si polisi menanyakan orang yang hilang kepada Pak. Ya, orang itu pasangan si tamu baru. Namun Pak mengatakan tidak mengetahuinya dengan alasan banyak pengunjung datang dan pergi. Saat polisi akan hendak pergi, Yeon menendang sebuah ember yang berhasil didengar oleh para polisi. Curiga akan itu, polisi pun bergegas ke gudang untuk mengecek suara tadi. Saat ia membukanya, tiba-tiba ya, Pak pun langsung menusuknya dari belakang hingga ia modar saat itu juga. Melihat hal itu, si polisi satunya pun terkejut dan langsung melapor lewat walkie-talkie sambil dihampiri oleh Pak, sehingga inilah yang terjadi. Sementara Yeon dan Jun Sik dilepaskan oleh Min Hee yang merasa kasihan, mereka pun bergegas pergi dari sana. Melihat hal itu, Pak pun memukuli Min Hee karena telah melepaskan mereka. Kemudian Pak bergegas sambil membawa palu, ia mengejar mereka. Sampai Jun Sik yang tidak kuat untuk berlari dikarenakan luka di kakinya pun mencoba bersembunyi. Saat Pak melihat Yeon yang bersembunyi di bawah, tiba-tiba
Ya, Junci pun menggabruknya dan mencoba melawan Park, namun tenaga Park lebihlah kuat sehingga saat ini ia disiksa oleh Park. Di sana Park sambil mengatakan bahwa istrinya itu telah ia gadabah saat Junci dan Min-hee sedang Saat Park mengambil kapaknya dan hendak membunuh Junci, sementara Yeon yang melihat sebuah jeratan di depannya pun mencoba mengalihkan Park berharap ia terjerat di sana. Namun ternyata Park mengetahui itu karena ialah yang memasang perangkap itu, sehingga Park menyadari bahwa Yeon telah memperdayainya. Ia akan membunuh Yeon, namun Min-hee datang dengan menembakkan sebuah senapan sehingga membuat Park teralihkan. Saat pandangan Park tertuju ke arah Min-hee, tiba-tiba Yeon pun berhasil menusuk Park dengan sebuah besi namun tidak membuatnya sampai mati. Melihat hal itu Junci pun bangkit sehingga inilah yang terjadi. Junci pun berhasil membuat Park ngagulitik sampai besi yang Park pegang menusuk tepat di jantungnya sendiri sehingga si koplok Park modar saat itu juga. Min-hee yang melihat itu sedikit terpukul atas kematian Park karena ia selama ini hidup bersamanya. Sementara itu Yeon dan Junci berhasil pergi dari sana dan sekarang telah berada di sebuah kapal untuk pulang. Sehingga film pun selesai. Hehe, gimana teman-teman, seru nggak? Lumayan lah ya. Dari film ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa jangan liburan jika tidak ada uang. Sekian dari saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.